Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Asep Maulana Malik dari Prodi Teknik Ketenaga Kelistrikan dengan nomor NIM 24001039243 dengan nomor SIM PKB 201900458009. Saya seorang guru kelas 10 di SMK Bina Putra, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, mengikuti PPG bagi guru tertentu 2024 piloting tahap 2 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan materi pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dengan materi perkembangan teknologi dan isu-isu global terkait industri kelistrikan. Pada pelajaran dasar-dasar teknik ketenaga kelistrikan bab 1 kelas 10 pasif E menggunakan kurikulum Merdeka. Mohon izin untuk melaksanakannya dan saya sangat mengharapkan masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji untuk pembelajaran di masa mendatang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan, kayaknya siapa? Silakan maju ke depan. Oke teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Silakan kembali. Ya. Nah, alhamdulillah kita melaksanakan berdoa. Nah, kita cek dulu kebersihannya ya, kerapihan kelasnya. Silahkan cek dulu ya. Ada sampah di kolong meja, silahkan dibuang. Ada sampah? Tidak ada? Tidak ada. Ya, terima kasih. Mulai lagu wajib ya. Lagu wajib dulu. Nanti dia. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia
Bapak akan mengabsen dulu ya. Anissa, ini ya. Cantika, Mikri, Hadir. Anggun, Denta, Nadia, Risa, Sari, Yusifa, Muhammad, Farid, Dea, Indah, Kadita, Akal, Dina, Sophia, Yasa, Hadir. Farid, sama Suryanti. Ada yang belum ke absen? Putri ya. Maaf ya, Bapak lupa tadi. Nah, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita mulai untuk materi. Kita akan menjelajahi bagaimana isu-isu global yang menjadi sorotan di bidang kelistrikan, pengaruh teknologi terhadap dunia kelistrikan untuk keberlangsungan energi di masa depan. Dalam perjalanan panjang peradaban manusia, ada satu kekuatan yang telah membentuk dunia kita dengan cara yang luar biasa, yaitu listrik. Dari penggunaan awal hingga perkembangan modern, peran listrik telah menjadi katalisator perubahan yang sangat signifikan. Revolusi industri yang terjadi juga dipicu oleh kehadiran listrik. Mesin listrik menggantikan tenaga manusia dan hewan. Pabrik-pabrik modern mulai menggunakan mesin listrik untuk produksi massal, membuat cara kita dalam memproduksi barang. Era komputer dan teknologi informasi juga didorong oleh adanya listrik. Komputer modern yang mengandalkan jaringan terintegrasi, sehingga membuat cara kita bekerja, berkomunikasi, dan belajar. Namun, alam yang semakin berubah dan dunia yang semakin berkembang membuat banyak hal terjadi dan membuat manusia harus bisa beradaptasi. Pada abad 21, isu besar yang menjadi sorotan adalah perubahan iklim bumi secara ekstrim. Perubahan iklim bumi dipicu oleh adanya pemanasan global. Pemanasan global adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini terjadi karena peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca dalam atmosfer yang menyebabkan penangkapan panas dari matahari menjadi lebih banyak dan mempertahankan panas tersebut tetap di bumi. Salah satu bidang yang dianggap menjadi pemicu terjadinya pemanasan global adalah energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam adalah penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Proses pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik melepaskan karbon dioksida dan gas lainnya ke atmosfer. Gas emisi inilah yang menjadi pendorong utama pemanasan global. Dampak utama adanya perubahan iklim di bumi antara lain: suhu rata-rata bumi terus meningkat, perubahan iklim dan cuaca secara ekstrim, peningkatan tinggi air laut, banjir, kekeringan, krisis air bersih, krisis pangan, kerusakan lingkungan, bahkan penyakit mematikan yang mengancam peradaban makhluk hidup di bumi. Apakah kita mampu bertahan di kondisi demikian? Bagaimana cara menyelamatkan bumi untuk generasi kita di masa depan? Dan bagaimana peran kita sebagai seorang electrical engineer dalam menghadapi tantangan besar ini? Pertama, mari kita telah bagaimana teknologi terkait ketenaga listrikan telah merevolusi cara kita memproduksi dan mengonsumsi listrik. Energi ini adalah bentuk energi bersih yang memiliki dampak lingkungan yang jauh lebih rendah daripada energi konvensional yang berasal dari bahan bakar fosil. Energi surya telah mengalami perkembangan besar. Panel surya mengubah sinar matahari menjadi listrik bersih yang dapat digunakan di rumah-rumah dan bisnis.
Teknologi ini adalah teknologi yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik bersih dan ramah lingkungan. Turbin angin di darat dan di lepas pantai memanfaatkan tenaga angin untuk menghasilkan listrik. Teknologi ini telah menjadi salah satu sumber utama energi terbarukan. Turbin ini mengubah energi angin menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk memasang kota dan rumah-rumah kita. Namun, tantangan dalam energi terbarukan adalah keberlanjutan pasokan. Teknologi baterai adalah dasar dari banyak perangkat dan aplikasi yang kita gunakan setiap hari. Terus berkembang, teknologi baterai memiliki potensi untuk mengubah cara kita menyimpan dan menggunakan energi dalam masa depan. Baterai digunakan dalam penyimpanan energi rumah, memungkinkan rumah-rumah untuk memanfaatkan energi matahari atau angin secara efisien. IoT atau Internet of Things juga telah merasuki industri ketenagalistrikan. Sensor pintar dan perangkat terhubung memungkinkan teknisi untuk memantau jaringan listrik secara real-time dan mendeteksi gangguan lebih cepat. Smart grid atau jaringan listrik cerdas adalah konsep yang merujuk pada evolusi jaringan listrik tradisional menjadi jaringan yang cerdas, terintegrasi, dan berkomunikasi. Ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan manajemen, efisiensi, keandalan, dan keberlanjutan sistem kelistrikan. Smart grid membantu menghadapi tantangan dalam distribusi energi yang semakin kompleks dan memungkinkan penggunaan energi yang lebih cerdas dan efisien. Ini merupakan solusi yang penting dalam upaya untuk mencapai sistem energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kendaraan listrik adalah bagian penting dari revolusi energi bersih. Mereka memanfaatkan teknologi baterai dan pengisian daya untuk mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi. Teknologi nuklir juga terus berkembang dengan fokus pada keamanan dan efisiensi. Pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan energi bersih dan berkelanjutan. Di rumah, kita memiliki perangkat pintar yang memungkinkan kita untuk mengelola penggunaan energi kita dengan lebih efisien. Aplikasi pintar memungkinkan kita untuk mengontrol pencahayaan, pemanasan, dan pendinginan dari jarak jauh. Semua teknologi ini memerlukan insinyur dan ahli ketenagalistrikan yang terampil untuk merancang, memasang, dan memelihara sistem kelistrikan yang canggih ini. Bahkan drone digunakan untuk pemantauan dan pemeliharaan jaringan listrik. Mereka membantu mencapai daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan aman. Dalam beberapa tahun mendatang, kita dapat membayangkan dunia di mana energi bersih dan teknologi terbarukan menjadi standar. Ini akan mengurangi emisi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan akses ke listrik yang lebih luas. Untuk merangkum, teknologi dalam ketenagalistrikan adalah kunci dalam mengatasi isu-isu global dan menciptakan masa depan energi yang berkelanjutan. Technopreneurs adalah pionir yang membawa kita ke arah itu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ini menjadi inspirasi bagi Anda untuk ikut berperan dalam menghadapi isu-isu global dalam ketenagalistrikan dan menciptakan masa depan yang lebih bersih. Terkait industri kelistrikan. Nah, yang tadi video tadi itu menjelaskan alam yang semakin berubah, ya, dan dunia yang semakin berkembang membuat banyak hal terjadi manusia, ya. Harus menyesuaikan isu besar pada abad ini adalah pemanasan global, ya, yang mengakibatkan perubahan iklim. Pemanasan global terjadi karena efek rumah kaca yang dihasilkan dari banyak gas karbon dioksida, ya. Gas karbon dioksida bersumber dari aktivitas manusia yang menggunakan transportasi, kegiatan industri, dan pemundulan hutan, ya. Jadi ini ya akibat pemanasan global, ya, terjadilah apa? Kegiatan industri, ya, dan pemundulan hutan, ya. Terus, nah, dalam bidang ketenagalistrikan terdapat teknologi
dan isu global diantaranya meliputi ya. Yang pertama ini electrical city ya, electric city ya, 4.0. Nah, era ini mau era baru dalam kegiatan dalam ketenaga listrikan dengan mengarah listrikan yang lebih efisien, berkelanjutan dan tangguh. Semakin berubahnya kelistrikan, maka akan apa itu? Ada transformasi kelistrikan akan terjadi ya. Jadi nih contohnya langsung ya ke secara garis besar sistem KWH. Yang tahu nggak sistem KWH? Dulu ada manual ya, yang ada meterannya muter. Nah sekarang memakai token ya, token listrik. Ya. Terus Internet of Things ya. Nah ini revolusinya, revolusi industri 4.0 adalah yang sedang berlangsung otomasi ya, manufaktur tradisional dan praktek industri ya, menggunakan teknologi smart modern ya, komunikasi mesin ke mesin ya, dan Internet of Things. Terus skala besar terintegrasi untuk mandiri ya. Nah itu ini penjelasan tentang Internet of Things ya, di dunia industri 4.0 ya. Sama di sini juga ya, revolusi di industri ya. Tuh, paham? Nah, saat kita melihat lampu menyala dari rumah ya, di mana energi listrik tercipta sehingga lampu rumah bisa menyala. Ada yang tahu? Ya, apa Deta? Karena ada energi yang berupa aliran listrik, setelah diberi energi listrik akan berubah menjadi energi cahaya. Ya, nah, ya. Karena energi listrik dialirkan ya, dialirkan hingga menjadi energi cahaya ya. Terima kasih Deta. Ada yang mengetahui tentang teknologi terbaru dari kelistrikan? Ya, Putri silakan. Panel surya dan turbin angin menjadi semakin efisien dalam mengonversi sumber daya alam ini menjadi energi listrik sehingga mampu bersaing dengan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil. Ya, jadi itu ya. Kita ice breaking dulu, ya semangat, ya. Coba kalian berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Ya. Batik, batu, kotak, batik, batu, kotak, batu, batik, batu. Nah, terima kasih. Semangat. Ya. Nah, untuk selanjutnya kalian berdiskusi buat kelompok ya. Satu kelompok masing-masing 4 orang ya, buat dulu. Boleh. Buat ya. Nama kelompok ya. Kelompok
Nama kelompoknya siapa? Nah ini pertanyaannya ini. Nah, sebutkan 5 buah peralatan ya, apa itu? Sebutkan 5 buah peralatan. Ada versi digitalnya ya, ada manualnya. Terus berikan contohnya. Contohnya ini multimeter analog dan multimeter digital. Terus sebutkan juga cirinya ya, perkembangannya ya. Nanti di itu formatnya yang tadi. Nah ini kertas nama kelompok, terus anggotanya siapa aja. Nah itu ya. Sudah beres semuanya? Ya. Stop, silakan untuk presentasi ke depan. Mulai dari kelompok berapa dulu maunya? Oh, pilih dulu Pak. Pilih. Nah, siapa yang ada siap dulu ya? Siapanya yang siap? Siap, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 yang beranggotakan Denta, Akmal, Tial, Riano. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem analog. Yang pertama yang saya tulis adalah tensimeter analog, dan jika di sistem digitalnya adalah tensimeter digital, dan ciri digitalisasinya adalah ada sensor untuk mendeteksi dan ada pengambil data, dan yang keempat jam analog dan jam digital. Ciri digitalisnya adalah ada penampil data dan penampil data dengan jarum jam. Dan yang ketiga termometer analog dan termometer digital. Yang digitalisasinya adalah ada sensor untuk mendeteksi juga, ada penampil data juga sama seperti yang lain. Dan yang keempatnya adalah coffee grinder analog, coffee grinder digital. Dan ciri digitalisasinya adalah manual dioperasikan dengan tangan dan dioperasikan dengan daya listrik. Dan sekian dari saya, dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Siapa yang bersiap? Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
multimeter analog dan sistem digitalnya yaitu tensimeter digital. Cirinya adalah ada sensor untuk mendeteksi dan ada penampilan data. Yang kedua, jam analog dan jam digital. Ada penampilan data dan penampilan data dengan jarum jam. Yang ketiga, jangka sorong analog dan jangka sorong digital. Ada penampilan data dan tidak ada penampilan data. Neraca atau timbangan analog dan neraca atau timbangan digital. Bekerja dengan sistem tugas dan bekerja dengan sistem sensor. Yang terakhir, multimeter analog dan multimeter digital. Ada sensor untuk mendeteksi dan ada microcontroller, ada penampilan data. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 5. Kesimpulannya, jadi semua materi yang Bapak bahas ya. Kalian membuat kelompok dan kalian membuat soal itu ya. Bagaimana perkembangan teknologi terbaru ya yang kita hadapi. Itulah contoh-contoh yang kalian ketahui, yang kita ketahui di era digital sekarang ya. Nah, untuk kalian sebelum berakhirnya materi hari ini, apakah ada kendala untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada ya. Terus apakah semua senang dengan pelajaran ini? Ya, terima kasih untuk mungkin pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Mungkin untuk materi selanjutnya kita tentang proses bisnis ya di bidang ketenaga kelistrikan ya. Mari kita berdoa dulu ya. Silakan kalian berdoa untuk menutup hari ini. Berakhirnya pelajaran, doa dimulai. Silakan kembali untuk ya. Terima kasih Bapak akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.